Halo semuanya, jumpa lagi di Ruang Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pembagian bilangan besar. Pembagian yang akan kita lakukan dengan cara pembagian bersusun atau porogapit. Materi ini diambil dari materi kelas 5 SD semester 1. Bilangannya besar. Bilangannya bisa mencapai jutaan, dibagi dengan mungkin puluhan ribu atau ribuan. Nah, kadang-kadang siswa-siswa terutama kelas 5 atau kelas 6 bisa jadi juga kelas 4 SD malas mengerjakannya karena sudah melihat bilangan yang besar jadi malas. Atau kadang juga merasa kok susah. Nah, kita akan memperkenalkan satu trik yang sebenarnya kalau dibilang mempermudah ya tidak, sama saja, tapi sedikit mengurangi beban pikiran ya, agar yang tadinya dikira susah sebenarnya nggak susah kok, dan yang tadinya dikira sulit ya sebenarnya nggak sulit gitu ya. Nah, bagaimana caranya membagi bilangan besar agar pikiran kita menjadi lebih enteng, lebih enak mengerjakannya, terutama untuk siswa kelas 5 atau kelas 4 dan kelas 6 SD ya. Materi ini diambil dari buku kelas 5 SD. Nah, ini salah satu contoh dari buku kelas 5 SD di mana disajikan sebuah gambaran yang menggambarkan data kepadatan populasi dari tiap-tiap provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2010. Jadi misalnya satu contoh ini dari Sulawesi Tengah, ada 2 juta sekian orang dengan luas provinsi 61.000 sekian kilometer persegi. Nah, ini jika dihitung rata-rata kepadatannya per kilometer persegi bagaimana? Nah, ini kan masuk ke materi pembagian. Nah, kalau melihat soal ini kan besar-besar ya angkanya, nih besar-besar semua. Jadi bagaimana caranya agar membagi seperti ini dengan cara pembagian bersusun, tapi tidak terbebani, sebenarnya tidak susah, begitu ya. Baik, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, soal yang pertama 2.659.163 dibagi 61.841. Kita akan mengerjakan ini dengan cara pembagian bersusun atau porogapit. Nah, saya tulis pembagian bersusunnya atau porogapitnya sama seperti biasanya seperti ini. Yang di dalam ini adalah bilangan yang dibagi, yang di luar adalah bilangan yang membagi. Sengaja di tulisan porogapit ini yang sudah disusun sebagai sebuah porogapit tidak disematkan tanda titik sebagai penanda nilai tempat peribuan ya, sama seperti ini titik-titik di sini. Ini saya hilangkan titik-titiknya, jadi tinggal angka-angkanya saja. Ya, ini sengaja biar nanti mudah menuliskannya. Oke? Caranya seperti biasanya untuk pembagian bersusun, walaupun bilangannya besar, caranya seperti biasa. Kita lihat bilangan yang membagi, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 angka. Ada 5 angka, berarti kita juga ambil 5 angka di bilangan yang dibagi. 1, 2, 3, 4, 5, 5 angka. Nah, kalau sudah 5 angka ini kita ambil, ternyata ini kan yang dibagi, ini yang membagi ya. Ternyata 26.591 itu kurang atau lebih kecil dari 61.841. Jadi nggak bisa dibagi atau kurang gitu ya. Kok kurang? Berarti apa yang harus dilakukan? Mundur lagi, mundur 1 angka. Kita dapatkan 265.916. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti nanti kita pakai yang ini ya. Nah,
Berarti kalau sudah begini 265.916 dibagi 61.841, ya kan? Nah, bagaimana cara membaginya agar ini kelihatan lebih mudah? Caranya adalah abaikan angka yang di belakang ini, ya. Abaikan 3 angka yang di belakang. Kita melihat angka ribuannya saja. Jadi di sini ada 265 dan 61. Nah, kita berpikirnya adalah 265 bagi 61 itu berapa? Dikira-kira saja, gitu ya, dikira-kira. 61. Kalau 60 ya, ini kan 60 ya. Bisa 60 dikali 5 saja sudah 300. Kan nggak mungkin ini jadi 5 hasilnya, pembagiannya. Oh, mungkin 4. Ya toh, 265 dibagi 61 mungkin 4. Kenapa? Karena 60 aja dikali 4 240. Nah, kemungkinan ini 4. Nah, untuk membuktikannya apakah benar ini 4, yaitu dengan ini coba dikalikan 4. Ya, 61.841 itu dikalikan 4. Nah, hasilnya ternyata 247.364. Dalam video kali ini tidak diajarkan cara perkalian bersusun ya. Mungkin di video lain kali ya. Oke. Oh, ternyata lebih sedikit dari bilangan ini. Nah, berarti 265.916 dibagi 61.841 sama dengan 4. Kita sematkan di sini. Di mana ini sejajar dengan angka terakhir dari bilangan yang dibagi. Ya, kemudian 4 kali 61.841 ini sudah dihitung 247.364 ini ya. Nah, tinggal dikurangkan. Oke, kalau sudah dikurangi seperti biasa turunkan 1 angka. Nah, terbentuk pembagian yang kedua, yaitu 185.523 dibagi 61.841. Caranya ini juga sama seperti yang di atas tadi. Ya, kita abaikan 3 angka di belakang. Kita ambil yang ribuan saja. Berarti 185 dibagi 61. Dikira-kira saja berapa? Kalau dikira-kira kan ini sudah kelihatan. Ini ada 18, di sini ada 6. Kemungkinan 3. Karena 6 kali 3 kan 18 ya. Nah, coba dikalikan 61.841 kali 3. Oh, ternyata hasilnya ini ya. Oh, ternyata hasilnya pas. Ya, dari mengira-ngira tadi ini ya. 185 dibagi 61 ini kira-kira 3. Karena 6 kali 3 kan 180. Setelah dikalikan ternyata pas. Berarti hasil pembagian ini sama dengan 3. 3 kalikan 61.841 sama dengan ini ya. Oke, lalu kita kurangkan hasilnya 0. Berarti kesimpulannya 2.659.163 dibagi 61.841 sama dengan 43. Mudah sekali bukan? Ya. Jadi ada step mengira-ngira. Mengira-ngira ini yang penting untuk mempermudah kita dalam pembagian dan untuk mengurangi beban pikiran agar kok susah ya, ternyata tidak susah. Begitu ya. Oke, sekarang kita masuk soal yang nomor 2. 2.264.396 dibagi 13.892. Sama seperti contoh soal nomor 1, kita akan mengerjakannya dengan cara pembagian bersusun atau Progapit. Sekali lagi sini ya, di sini saya tuliskan, saya hilangi titiknya, titik pada tempat peribuannya saya hilangi untuk mempermudah penulisan saja. Ya, ini saya tulis angka-angkanya saja. Oke, yang pertama kita hitung ya, ini ada berapa angka? Ada 5 angka di sini. Berarti kita ambil juga 5 angka. Jadinya, nah,
Ini ya, ternyata ini lebih besar. Kalau lebih besar langsung ya, tidak perlu mundur. Ternyata 22.643 itu lebih besar dari yang membagi, yaitu 13.892. Langsung ya. Nah, kita kira-kira, oh ini gampang ya. Kita ambil angka ribuannya 22 dan 13. 22 dibagi 13, jelas 1 ya, hanya 1. Berarti kita tulis 1 di sini. Di tempat angka terakhir bilangan yang dibagi. Kemudian 1 kali 13.892 kita taruh di sini, lalu dikurangi. Kalau sudah dikurangi, turunkan 1 angka. Oke, turunkan 1 angka. Lalu kita masuk ke pembagian yang kedua, yaitu 87.519 dibagi 13.892. Ini caranya juga sama. Agar mudah, kita ambil angka ribuannya. 87 dan 13. Dikira-kira 87 dibagi 13 itu berapa? Pakai ilmu mengira-ngira, ya. Oh, dikira-kira misalnya 5. 13 kali 5 itu berapa ya? 50 dan 15, ya kan? 50 dan 15 berarti 65. Oh, masih bisa naik lagi 6 misalnya. Dikira-kira misalnya 6. Nah, kalau dikira-kira 6 ya, coba dikalikan 13.892 dikali 6. Oh, hasilnya ternyata 83.352. Ini hasilnya. Kalau dikalikan 7, nanti hasilnya terlalu banyak ya. Jadi, ini hasilnya 6. Ya. Dengan ilmu ngira-ngira tadi, dikira-kira 6, setelah dikalikan hasilnya seperti ini. Hampir ya, hampir mencapai ini. Berarti hasilnya 6. Karena kalau dikalikan 7 terlalu banyak nanti. Ini aja 13.000, ini 83. Nanti hasilnya 96.000 sekian. Melebihi ini kan? Berarti tidak mungkin 7. Berarti hasilnya 6. 87.519 dibagi 13.892 hasilnya 6. Tulis di sini. Kemudian dikalikan 6 kali 13.892. Hasilnya tulis di bawah ini. Ini sudah dihitung ya tadi ya. Kemudian dikurangkan. Kalau sudah dikurangkan, turunkan 1 angka. Oke. Kemudian pembagian yang ketiga, yaitu 41.676 dibagi 13.892. Caranya sama, pakai ilmu kira-kira. 41 dibagi 13 kira-kira berapa? Kalau 5, nggak mungkin. 10 kali 5 sudah 50, kan nggak mungkin. Kalau 4 misalnya, 40 ya. Ini 40, yang depan ini kan misalnya 13 kali 4. Kan 40, 3 kali 4, 12. Kan udah 52, juga tidak mungkin. Kemungkinan besar 3. Nah, berarti coba kita kalikan 3 ini. 13.892 kali 3. Ternyata hasilnya 41.676. Pas ternyata. Berarti 41.676 ini ya dibagi 13.892 sama dengan 3. Kita tulis di sini. Kemudian dikalikan, hasilnya tulis di bawah ini. Ini sudah dihitung ya. Dikurangkan hasilnya 0 atau habis. Berarti kesimpulannya 2.264.396 dibagi 13.892 sama dengan 163. Nah, begitu. Mudah bukan? Sudah sampai contoh yang kedua. Jadi nggak susah. Kita perlu ilmu ngira-ngira untuk mempermudah. Memang ada langkah-langkah perkalian di sini. Iya, ini wajar, perkalian-perkalian. Bagi yang belum mahir perkalian bersusun, ya lain waktu akan saya buatkan tutorial perkalian bersusun. Ya. Oke. Begitu ya. Biar lebih mantap, kita coba contoh yang ketiga. 2.246.012 dibagi 38.068. Ini hampir sama ya tadi, 2 jutaan.
dibagi 38 ribuan. Kita buat porogapetnya sama, tanda titiknya saya hilangkan hanya untuk mempermudah penulisan saja. Aslinya yang betul ya ada titiknya, ini hanya untuk mempermudah penulisan saja ya. Oke, sama seperti tadi, ini karena ada 5 angka, ini juga diambil 5 angka. Ternyata setelah diambil 5 angka, ini lebih kecil. Kan tidak bisa, nggak cukup kan, tidak bisa kan. Katanya kalau lebih kecil itu katanya nggak bisa. Begitu kan sering kalau di sekolah-sekolah guru menyampaikan tidak bisa. Sebenarnya bukan tidak bisa, tapi tidak cukup. Makanya kita mundur 1 angka, kita dapatkan 224.601. Ya, dibagi 38.068. Nah, kalau ini dibagi ini yang kita lihat adalah angka ribuannya, sama seperti tadi. Agar mempermudah menghitungnya, agar beban pikiran kita tidak terlalu berat, kita ambil angka ribuannya. 224 dibagi 38. Pakai ilmu ngira-ngira. Ya, pakai ilmu kira-kira. Boleh dibulatkan ya, untuk memperkirakan suatu boleh dibulatkan. 38 pembulatannya 40, ya kan. 224 dibagi 40 itu kira-kira berapa? Kalau misalnya 8 kali 40, 320. Wah, terlalu besar. Kalau misalnya 5 kali 40, 200. Kalau misalnya 6 kali 40, 240. Berarti kemungkinan besar 5. Makanya kita coba 5 ya. Kita coba 5. Lah ini kalau misalnya 638 kali 6 aja 228. Ini hanya 224. Kemungkinan besar hasilnya 5. Nah, ya. Kemungkinan besar hasilnya 5. Makanya coba kita kali 5 hasilnya sekian. Berarti 224.601 dibagi 38.068 hasilnya 5. Tulis di sini sejajar dengan angka yang terakhir. Kemudian 5 dikalikan 38.068 hasilnya ini tadi, tulis di bawah. Kemudian dikurangkan. Kalau sudah dikurangkan, turunkan 1 angka. Nah, turunkan 1 angka. Oke. Kita masuk ke pembagian yang kedua. Pada pembagian nomor 3 ini ya, pembagian yang kedua. 342.612 dibagi 38.068. Sama seperti tadi, kita lihat angka ribuannya saja. Berarti yang kita pikirkan 342 dibagi 38. Pakai ilmu ngira-ngira lagi ya. Ini kira-kira kok ternyata dikira-kira 9. Dikira-kira 9, pas ternyata. Kalau dikira-kira 8, Anda mengira-ngiranya 8, ya coba dikalikan. Kalau hasilnya masih terlalu kecil, tambahi 1 lagi, jadi 9 gitu. Ini dikira-kira 9, ternyata kok pas. Pas gitu ya, berarti hasilnya 9. Kemudian dikalikan, hasilnya tulis di sini, ini sudah dihitung ya. Dikurangi hasilnya 0, berarti kesimpulannya 2.246.012 dibagi 38.068 hasilnya 59. Begitu. Mudah ya. Satu soal lagi ya untuk memperdalam materi ini. 8.035.324 dibagi 46.717. Kita pakai porogapet, kita ambil ini 5 angka, berarti di sini juga 5 angka. Ternyata yang dibagi lebih besar, berarti bisa langsung tanpa mundur. Sama seperti cara yang 3 nomor di awal, kita ambil angka ribuannya 80 dan 46. Berarti 80 dibagi 46. 1 ya. Langsung 1. 1 tulis di sini. Kemudian 1 dikalikan 46.717. Tulis di bawah sini, dikurangi. Kalau sudah dikurangi, turunkan 1 angka. Nah, lanjut ke pembagian yang kedua pada nomor 4. 336.000
362 dibagi 46.717. Pakai ilmu ngira-ngira seperti tadi, kita ambil yang ribuan, 336 bagi 46. Ini dikira-kira saja ya. Dikira-kira kok kira-kira 7, dari mana kira-kira 7? Kita bisa ini per satu ini ini ya, 4 nih, dari ini 6 kali 7 42 ya, terus 4 kali 7, jadi ini dikira-kira hasilnya berapa gitu ya, 46 dikali 7 berapa. Kalau kira-kiranya mendekati 336 ya kalikan 7, ini 46.717. Setelah dikalikan 7 ternyata hasilnya masih lebih sedikit ya dari yang dibagi, berarti hasilnya 7. Nah, kemudian 7 dikalikan 46.717 tadi sudah dihitung, tulis di bawah sini. Kemudian dikurangkan. Kalau sudah dikurangkan, turunkan satu angka. Pembagian yang tahap ketiga berarti pada nomor 4 ini 93.434 dibagi 46.717. Sama seperti tadi, ambil ribuannya saja, dikira-kira 93 dibagi 46, kurang lebih hasilnya 2. 46 kali 2 kan 92. Nah, berarti ini coba dikalikan 2, hasilnya ternyata pas 2. Berarti 93.434 dibagi 46.717 hasilnya 2. Kemudian dikalikan, hasilnya tulis di bawah ini. Lanjut dikurangkan 0 atau habis. Kesimpulannya 8.035.324 dibagi 46.717 sama dengan 172. Nah, begitu. Jadi untuk porogapet atau pembagian bersusun, bilangan yang besar dibagi dengan bilangan besar itu butuh pertama kesabaran, iya. Yang kedua butuh keterampilan perkalian. Ya, yang ketiga butuh ilmu ngira-ngira ini. Ini rahasianya agar pembagian jadi lebih cepat. Jadi ada ilmu ngira-ngira. Ini kira-kira berapa? Ini kira-kira berapa? Yang ini kira-kira berapa? Begitu ya. Oke, sampai di sini video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam.